Halo semua, hari ini aku mau bikin lontong yang mudah dan praktis. Dijamin setiap orang pasti bisa membuatnya. Lontong ini paling enak disajikan dengan opor ayam, lontong gulai sayur, atau dengan sate ayam. Yuk intip cara pembuatannya. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan. 500 gram beras, 750 ml air, dan 1 sendok teh garam. Pertama yang aku lakukan, cuci bersih beras dan masukkan ke dalam magicom. Tambahkan air, lalu tambahkan garam, kemudian aduk rata. Selanjutnya, masak sampai berasnya matang. Sambil menunggu berasnya matang, layukan terlebih dahulu 1 lembar daun pisang untuk membungkus lontongnya nanti di atas kompor dengan api yang kecil. Lakukan sampai semua daunnya habis. Aku bagikan tips memasak lontongnya ya. Biasanya setiap daerah mempunyai jenis beras yang berbeda-beda. Ada yang pulen dan ada yang tidak. Jadi untuk takaran air dalam memasak berasnya nanti sama seperti kita memasak nasi. Tinggal tambahkan 200 sampai dengan 250 ml air. Atau dengan kata lain, masak berasnya sedikit lunak. Nah, ini berasnya sudah matang dan kita angkat ke dalam mangkok. Selanjutnya, tempatkan nasi yang sudah matang tadi ke dalam wadah. Lalu aku tekan-tekan dengan ulekan kecil atau boleh dengan sendok supaya nasinya agak sedikit halus untuk memudahkan kita dalam membentuk lontongnya nanti. Lakukan sampai semuanya habis. Oh ya, selain menggunakan magicom, lontong ini juga dapat kita masak di atas panci di kompor. Cara masaknya, masak sampai airnya menyusut. Setelah itu matikan api kompor dan diamkan selama 15 menit. Nah, ini bahan lontongnya akan kita bentuk bulat-bulat terlebih dahulu untuk memudahkan kita membentuk lontongnya nanti. Dan seperti ini hasil bulatannya. Bulatkan sampai semua bahan lontong habis. Dan ini aku buat sebanyak 7 bulatan. Biasanya dapat 7 atau 8 bulatan tergantung dengan lebarnya daun pisang yang akan kita gunakan. Nah, berikutnya kita bentuk lontongnya bulat memanjang seperti ini ya. Lakukan sampai semua bulatan lontong habis. Dan ini hasil lontong yang telah kita bentuk bulat memanjang. Supaya memudahkan kita dalam membungkus lontongnya dengan daun pisang nantinya. Selanjutnya kita akan bungkus lontongnya dengan daun pisang seperti ini. Kita gunakan 2 lembar daun, 1 berukuran besar dan 1 berukuran kecil di atasnya. Gulung lontongnya seperti ini. Kemudian kita jepit ujungnya dengan semat atau tusuk gigi. Lakukan pada kedua ujung lontong. Seperti ini ya.
Nah, ini karena daunnya panjang, kita rapikan dengan memotong ujung daunnya. Seperti ini hasilnya. Lalu, lanjutkan membungkus lontong yang lainnya. Lakukan sampai semua habis. Ini lontong yang sudah kita bungkus dengan daun pisang dan siap kita rebus. Selanjutnya, siapkan panci dan air. Masukkan lontong yang telah kita bungkus tadi. Rebus lontong dengan air yang banyak dan terendam selama 2-3 jam. Sesekali kita cek lontongnya, kalau airnya kurang boleh ditambah air lagi. Lontong yang dimasak dalam waktu yang lama sekitar 2-3 jam lebih awet dan tidak mudah basi. Bisa tahan 3-4 hari di suhu ruang. Dan ini lontongnya sudah aku masak selama 2,5 jam. Aku angkat dan aku tiriskan. Lontongnya aku tiriskan dengan posisi berdiri supaya airnya turun. Misalnya kita lagi repot atau ingin cepat-cepat lontongnya matang. Lontong ini juga bisa dimasak dengan metode cepat. Lontong dimasak dengan metode 5, 30, dan 7. Masak lontong selama 5 menit setelah airnya mendidih, lalu matikan api kompornya. Kemudian diamkan selama 30 menit, lalu masak kembali selama 7 menit. Metode memasak cepat ini hanya cocoknya untuk masak lontong dalam jumlah sedikit atau untuk sekali makan saja. Karena lontong yang dimasak dengan metode cepat tidak awet, mudah basi, dan cepat berair. Paling tahan 1 hari setelah dimasak. Nah, ini lontongnya sudah aku dinginkan. Kita coba buka satu ya. Hasilnya bagus ya, seperti ini. Selanjutnya coba kita potong. Hasil lontongnya padat tetapi tidak keras ya. Nah, satu lagi tips supaya pisaunya tidak lengket. Lapisi pisaunya dengan plastik saat memotong lontong. Ini pisaunya tetap bersih ya. Nah, cukup gampang memasak lontongnya bukan? Silahkan dicoba resep dan tipsnya di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat ya.